Selamat malam. Iya, Kak. Malam, Dek. Assalamualaikum, Kak. Kenapa, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ini suara di sini kedengaran jelas nggak, Dek? Iya, kedengaran jelas. Gambarnya juga jelas ya? Pic-nya juga jelas ya? Iya. Oke, oke. Oke, Mbak, izin nih ya nyapa teman-teman dulu ya. Oke, selamat malam sahabat Terang Hati semua. Malam ini kita berjumpa lagi dalam live Instagram, agenda rutinan eh, kita live Instagram di Ruang Hati ya. Nah, kali ini kita Ruang Hati akan sharing-sharing dengan eh, Dek Sada nih ya. Salah Iya. satu, iya, salah satu calon mahasiswa nih ya, salah satu calon mahasiswa yang katanya lagi bingung nih mau pilih jurusan apa nih ya di kampusnya. Oke, dan sepertinya tema bingung ini sering banget ya kita alamin ya, bukan Iya. cuma Dek Sada aja ya yang ngalamin. Kayaknya Mbak juga sama sih, saya juga sama sih ya, masih sering aja bingung, apalagi kalau dihadapkan dengan masalah-masalah yang penting, masalah-masalah yang ya di antara pilihan-pilihan yang kok kayaknya ini sulit gitu ya, itu cukup membuat bingung dan galau gitu ya untuk milih kayak gitu. Dan saya pikir teman-teman juga sama ya, pasti banyak juga mengalami seperti itu ya di kehidupan sehari-hari tentang pengalaman-pengalaman kebingungan-kebingungan ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng Dek Sada ya tentang pengalamannya, kebingungannya nih memilih jurusan kuliahnya nih ya. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Dek Sada malam ini. Oke, gimana Iya. gimana Dek kemarin? Oke, nanya kabar dulu deh. Gimana kabar di sana, sehat Dek? Eh, Alhamdulillah, baik, sehat. Kalau Kakak gimana? Ya, alhamdulillah juga nih. Lagi di Malang. Di Malang lagi cukup dingin nih sekarang. Di sana panas masih ya? Iya, lumayan, lumayan panas. Iya, iya. Dek Sada ini, iya ini pertama kali deh ya kita ketemu kayak gini ya, tatapan nih. Ya. Sebelumnya, Iya, pertama sebelumnya kita kali. cuma, sebelumnya kita via telepon. Ya Mbak juga senang kemarin teman-teman minta Mbak, ini dong apa namanya itu ngemoderatorin live Instagram kayak gitu ya boleh sih. Iya, iya. Terus gimana gimana deh? Katanya kemarin itu lagi bingung dengan ini ya, dengan pilihan jurusan mau kuliah ya. Mungkin sebelumnya teman-teman pengen tahu dulu nih tentang Dek Sada. Ini juga pertama kali loh, Dek. Pertama kali Ruang Hati itu ngedatengin bintang tamu anak remaja SMA. Ini ada pertama kali banget. Sebelumnya itu ini sih apa pekerja kantoran kayak gitu. Nah, ini ada pertama kali nih Ruang Hati sharing dengan remaja SMA. Nah, kedepannya juga Oke. semoga kita bisa lebih banyak nih teman-teman SMA yang bersedia untuk sharing berbagi nih dengan ini ya dengan Ruang Hati. Iya, Oke, oke. amin. Sada ini stay-nya di mana nih, Dek Sada? Eh, Di saya Madura. aslinya Pamekasan, di Madura Pamekasan. Pamekasan, di kota. Iya, sekarang stay-nya iya di Pamekasan berarti ya stay-nya ya. Iya, di Eh Pamekasan. iya, sekolahnya di SMA mana, Dek? Boleh Sekolah di SMA SMAN 1 Pamekasan. SMA 1 Pemekasan ya, SMA 1 Pemekasan. Um, itu tuh sekarang kelas 3 berarti ya. Kalau dari Iya, ceritanya katanya mau share tentang tema malam ini tentang kebingungannya memilih jurusan kuliah, berarti sekarang kelas 3 SMA ya. iya, kelas 3 SMA. Iya, kelas 3 SMA. Nah, um, sekarang ini masa-masanya udah udah semester 2. Saya Mbak nggak ngikutin sih. Maksudnya sekarang ini udah kayak kelas Eh, 3 semester momen-momennya. Sekarang kelas 3 semester 1 masih, Kak. Oh, Un- masih semester Untuk, 1. ya, masih semester 1 ke kelas 3 semester 1. Oh iya iya iya. Kapan tuh ininya? Apa namanya? Semester 2-nya masuk bulan apa? Ke semester 2-nya. Semester 2-nya Januari, dari Januari. Tinggal Oh, Januari. kalau masa efektifnya itu kurang lebih 6 bulan lagi untuk kelas 12 karena
sisanya itu bakalan fokus ke PTN atau enggak fokus ke ujian-ujian sekolah kayak gitu, Kak. Oh gitu. Iya, 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 iya. Berarti sekarang memang masih masih melewati semester satu ya. Tapi memang ini deh, apa namanya? Maksudnya seperti jurusan kuliah itu memang udah perlu dipersiapkan dari sekarang ya, Dek ya? Iya, sudah perlu dipersiapkan di sekarang memang. Oh, iya, iya, iya. Maksudnya dari guru-guru sendiri juga menghimbau gitu deh ya. Memang menghimbau untuk disiapkan dari sekarang gitu deh ya. Untuk jurusan Ya, itu ya. iya benar, Kak. Iya, iya, iya. Nah, terus dari Desada sendiri rencananya mau kemana nih? Pengennya? Kalau rencananya masih pingin ke ini, eh, insya Allah ke ITS atau enggak ke UNER gitu maunya. Oh, ITS atau UNER? Itu sama-sama Surabaya ya? ITS sama UNER Iya, itu ya? Kalau ITS itu ya, kayaknya lebih milih. teknis. Mm-mm. Iya, yang teknik. Iya, ya. Oh, pengen kedua kampus itu. Hmm, pengen ambil jurusan apa nih, Dek? Di ITS sama UNER pengennya. Kalau itu sebenarnya masih bingung, tapi setelah dipikir-pikir lagi tuh eh yang di ITS itu pinginnya pastinya ke jurusan teknik. Soalnya kan Institut Teknologi gitu kan. Terus kalau yang di UNER ini mungkin lebih ke kayak kesehatan gitu. Soalnya juga dari keluarga pinginnya masuk ke kesehatan gitu, ke yang berbau kesehatan gitu. Tapi yang di ITS ini juga saya tertarik sama ininya, Kak, seninya. Kayak DKV, terus arsitektur gitu-gitu. Cuman kalau untuk sekarang masih belum tahu pasti apa yang akan dipilih untuk kedepannya gitu. Iya, ya. Oh, Dek, berarti kalau dari adik sendiri itu memang tertariknya sama ini deh, seperti arsitektur kayak kayak gitu ya, lebih ke tekniknya sendiri deh ya. Kalau di Iya, UNER itu kesehatan tadi itu lebih ke karena keluarga deh ya. hmm, iya. Tapi Tapi sebenarnya eh, ya. mungkin nggak begitu tertarik. Tapi kalau misalkan eh, disu- disuruh ke kesehatan ya mau-mau aja sih gitu. Cuma kalau tertariknya nggak begitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Oh, berarti iya, Dek. Sebenarnya Adek itu berarti memang tidak terlalu berat juga, Dek ya, dengan pilihan keluarga yang memang keluarga pengennya kan Adek masuk ke kesehatan gitu ya. Itu Adek sebenarnya tidak terlalu berat juga, Dek ya, dengan pilihan keluarga, Dek ya. Iya, nggak gitu berat. Hmm, iya, ya. Berarti sebenarnya eh ini tuh cukup membuat, maksudnya Mbak ini kan sebenarnya hal yang masih membuat adik bingung ya untuk memutuskan gitu ya. Ini memutuskan mau ngambil yang ITS yang di teknik sesuai kepengenannya adik atau mau ngambil yang kesehatan sesuai kepengenannya keluarga kayak gitu. Itu sebenarnya berarti tidak terlalu membuat adik terganggu ya. Karena Iya, katanya hmm, iya, 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 iya. Iya, 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 Dek. Berat, dan itu tuh sudah sampai didiskusikan nggak sih, Dek, dengan keluarga, Dek? Maksudnya tentang kepengenannya adik ambil teknik, terus yang kemudian memang berbeda ya dengan kepengenannya orang tua ini jurusan kesehatan gitu. ya. Kalau untuk diskusi itu sudah pernah saya diskusikan sebelumnya dengan keluarga. Soalnya kan kebetulan minggu-minggu kemarin itu Agustus pertengahan itu kayak ada UTBK dari sekolah gitu kan. Terus di UTBK itu harus milih universitas, dua universitas sama dua jurusan itu. Terus itu saya diskusikan, Ibu saya itu pinginnya ke teknik ini. Terus kayak masuk ke kesehatan aja gitu kan, ambil farmasi UNER gitu. Kan saya bilang itu susah banget gitu kan. Terus saya mikir lagi gimana caranya biar keinginan saya sama keinginannya orang tua itu bisa gabung gitu kan. Terus akhirnya nyari-nyari jurusan teknik yang ada bau-bau kesehatannya gitu. Pada akhirnya ketemu. Ya, tapi ini masih rencana sih. Soalnya masih nunggu nunggu pendapat dari Mbak juga.
Soalnya waktu diskusi itu mbak itu nggak ada gitu kan. Terus nyari akhirnya ketemu jurusan yang ada tekniknya, juga ada di bidang kesehatannya juga kayak gitu Kak. Tapi kalau untuk yang jurusan seni itu memang tidak disarankan sama orang tua gitu. Jadi ya sudah manut aja, jangan ke yang daerah seni, ke yang lain saja gitu. Soalnya kan pasti ngelihat kalau mau ngambil jurusan itu pasti ngelihat ke prospek kerjanya gitu kan. Nah, orang tua itu pasti khawatir ke itunya kayak arsitektur itu takut susah dapat kerja menurut orang tua saya gitu. Jadi nyari yang pasti-pasti aja kayak gitu, Kak. Iya, iya, Dek, iya. Iya, berarti adik itu memang sebenarnya lebih cenderung ke seni, Dek ya? Lebih cenderung suka Ya, ke seni. kalau hobi ya suka ke sini, tapi saya juga suka ke yang bawa-bawa teknik gitu. Jadi sama-sama suka gitu. Oh iya, iya, iya. Kenapa sih, Dek? Apa sih yang ngebuat adik suka dengan seni, dengan teknik kayak gitu tuh? Atau atau Kalau mungkin ini, atau mungkin teknik itu lebih ke ini sih, Dek. Lebih spesifik enggak, bisa lebih spesifik enggak, Dek? Teknik gimana sih, Dek, yang adik suka kayak gitu? oh ya mungkin untuk yang seni itu karena ayah sih, ayah itu suka banget kan kayak gambar gitu. Terus saya lihat kok bagus banget gitu kan gambarnya. Jadi nyoba-nyoba. Jadi di SD itu sempat ngikutin ekskul gambar gitu kan. Terus akhirnya itu sudah mulai tertarik gitu dengan bidang seni gitu. Jadi mulai gambar-gambar. Awalnya cuman kayak gambar sketsa gitu pakai manual. Sebenarnya sekarang masih manual sih. Cuman kayak gambar-gambar sketsa gitulah ya. Terus semakin berjalannya waktu itu saya kayak tertarik ke melukis gitu. Awal melukis itu sebenarnya iseng karena ngelihat di beranda itu kok bagus banget ya hasilnya gitu. Jadi nyoba. Awalnya tuh jelek banget Kak. Ya ampun, itu jelek banget. Tapi tetap saya kayak posting kan. Namanya juga proses gitu kan. Terus Iya. nyoba-nyoba lagi karena orang tua saya itu ngelihat saya suka gambar gitu jadi disupport aja gitu kayak wah bagus gitu orang tua bilangnya kok bagus gitu eh terus kayak dibeliin alat-alatnya gitu akhirnya saya semakin senang dong buat gambar buat lukis gitu kan. Akhirnya nyoba 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 sampai akhirnya kayak skillnya tuh makin nambah gitu wah apa ya Kapasitas bahasanya makin gitu. upgrade gitu. Iya. Ya makin upgrade gitu. Terus ya udah saya karena menurut saya itu adalah hobi saya gitu kan. Jadi saya bagikan juga ke media sosial saya buat apa ya kayak sekedar kenang-kenangan gitu. Soalnya saya yakin lukisan itu nanti takutnya hilang gitu kan. Jadi saya post di Instagram gitu. Dan dari situ saya mulai suka bikin lukisan gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang teknik itu, mungkin karena saya juga ngelihat ayah saya. Ayah saya itu suka ini, ngebongkar-bongkar alat, terus kayak dipasang lagi, memperbaiki alat gitu-gitu kan. Terus kok kayak seru gitu. Dan kebetulan mbak saya itu kan masuk di ITS juga. Jadi dari situ saya tuh mulai tertarik sama ITS gitu. Terus cari-cari jurusan yang ada di ITS itu ternyata teknik semua. Terus eh ngelihat prospek kerjanya, saya kayak tertarik ke teknik teknik apa ya? Istilahnya kayak metalurgi ya Mamet gitu. Tapi kalau di ITS itu kalau teknik pertambangan nggak ada, cuman adanya di ITB. Tapi sama keluarga itu kayak gak boleh jauh-jauh kan. Terus ya udah di ITS saja nyari eh yang prospek kerjanya itu bisa ke pertambangan, tapi gak harus pertambangan jurusannya gitu. Kayak misalkan teknik material metalurgi, teknik kimia, teknik fisika kayak gitu-gitu. Jadi
Jadi dari situ yang tertarik ke tekniknya gitu Kak. Iya, iya, iya. Berarti memang ketertarikannya adik ini memang karena dari ayah ya, Dek ya? Maksudnya mulai dari Iya, ketertarikan seni sampai tekniknya memang karena terbiasa ngelihat ayah kayak gitu deh ya. Ayah yang memang katanya suka menggambar, terus kemudian ayah yang suka bongkar-bongkar barang-barang rusak kayak gitu. Akhirnya karena iya. adik sering, akhirnya adik suka juga kayak gitu deh ya. Iya, iya betul Kak. Iya, sepertinya adik ini deket banget ya sama ayah ya. Iya, lumayan lumayan. Soalnya ayah itu suka bercanda gitu Kak. Jadi lucu. Jadi kayak gambar sebenarnya eh mungkin ya kreativitasnya saya itu nurun dari ayah gitu. Soalnya kalau ada apa-apa kayak kerajinan gitu, ayah selalu bantu gitu. Jadi saya ayah bisa masa saya nggak bisa gitu. Harus bisa juga dong kalau gitu. Jadinya nyoba-nyoba sendiri sampai bisa gitu sampai kadang gak usah ya, gak usah bantuin bisa gitu. Nanti kalau udah ada hasilnya saya kasih tahu ini ya hasilnya gitu. Terus kayak wis bagus 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 gitu gitu. Iya, 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 keren, keren sih. Iya keren sih deh. Apalagi seukuran cewek gitu deh ya. Seukuran cewek yang akhirnya tertarik dengan teknik gitu. Tertarik ngebener-benerin alat-alat rusak, barang-barang rusak itu kan keren banget deh ya. Karena itu kan biasa dilakuin cowok ya. Ini karena sering lihat ayah Iya. akhirnya jadi tertarik kayak gitu. Nah, ketertarikannya adik itu sejak kapan sih, Dek? Ketertarikannya adik ke seni, ketertarikannya adik ke ngebenah-benahin barang kayak gitu. Sejak Oh, kapan dan apakah itu bareng kayak gitu? Rasa sukanya adik itu apakah barengan kayak gitu atau memang bertahap? kalau yang seni itu sukanya memang dari dulu, dari sejak ini, sejak SD. Soalnya SD itu kan Iya. iseng-iseng gitu, kelas kelas 6-nya kalau nggak salah ikut mewarnai gratis dari lomba mana gitu saya lupa. Terus kayak menang gitu kan, dapat hadiah gitu. Terus kalau yang untuk teknik ini mungkin karena saya ngelihat selain dari ayah, saya juga ngelihat dari mbak saya gitu kan. Kampus lihat ITS itu jadinya mulai tertarik ke ini, ke teknik gitu. Oh, iya, 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 iya. Nah, Dek, tapi kalau keluarga sendiri ini, ya, kan keluarga tadi menyarankan adik ke kesehatan gitu, Dek ya, ambil Hmm. jurusan yang ke kesehatan gitu. Kalau dari keluarga sendiri tuh kenapa ya, Dek ya? Kok emang prefer adik itu ini ke kesehatannya seperti itu? Atau apakah di keluarga ini juga ini apa keluarganya adik kerjanya di bidang kesehatan gitu, seperti ayah, ibu kayak kayak gitu tuh. Karena kok Hmm. eh, per ke adik itu ke kesehatannya tuh. Kalau untuk yang itu kebetulan keluarga saya tuh gak ada bau-bau kesehatan. Maksudnya gak ada yang kerja di kesehatan. Ada sih tante, tapi kerja di puskesmas gitu kan. Terus eh, mungkin karena prospek kerjanya di bidang kesehatan itu juga lebih jelas gitu. Kayak misalkan kedokteran, pasti jadi dokter gitu. Terus farmasi, mungkin jadi apoteker gitu. Terus keperawatan, terus kayak kebidanan, terus yang lain sama kesehatan masyarakat gitu-gitulah. Terus kayak eh karena Mbak kan sudah ada di ITS gitu kan. Jadi Mbak itu bilang ke saya, kamu masuk ini aja lah, soalnya kan keluarga gak ada yang dari bidang kesehatan gitu. Ayah juga cuman wira swasta, ibu wira swasta, kayak ibu cuman jualan di pasar, ayah cuman buka bengkel gitu kan. Jadi kamu di ini aja, di kesehatan aja. Terus saya bilang gak mau gitu kan, soalnya gak tertarik. Terus ini juga yang lebih menjanjikan itu sebenarnya di bidang-bidang teknik sih, soalnya kan kayak selain eh, selain sangat dibutuhkan, itu tentu prospek kerjanya besar dan gajinya juga besar. Oh iya, Itu sih. iya. Realistis sih deh ya, benar. Realistis banget gitu. Iya. Mbak, Mbak, Mbak.
Mbak setuju sih, benar-benar. Jadi memang memang perlu sih ya orientasi ke sana tentang prospek kerja, kemudian tentang gaji kayak gitu. Itu emang emang benar sih, memang perlu diperhitungkan di sana. Iya, berarti memang alasannya orang tuanya adik itu prefer adik ke bidang kesehatan memang karena di keluarga sendiri itu belum ada gitu deh ya yang kerjanya di Ya, bidang kesehatan. Makanya pengen adik gitu ya yang ada di bidang itu seperti itu deh ya. Dan adik itu sebenarnya tidak tertarik tapi ya tidak berat juga untuk berada ya, di wilayah sana gitu ya di wilayah kesehatan tadi kayak gitu meskipun itu bukan pilihannya adik tapi adik ya tidak berat sama sekali gitu deh ya. ya, nggak yang pas nggak suka banget gitu. Soalnya siapa yang nggak tertarik? Sebenarnya siapa sih yang nggak tertarik ke prospek kerja di kesehatan gitu, kayak jadi dokter. Saya sebenarnya pingin banget gitu. Cuman kayak gimana gitu ya? Kurang lah, kurang kurang tertarik gitu. Kayak gitu aja sih. Oh iya, itu kurang tertarik atau kurang percaya diri tuh deh? Kurang tertarik sih, Kak. Kurang Soalnya tertarik. kayak eh sekolahnya kan lumayan lama gitu. Hmm. Terus nggak sesuai sama ini. Saya kan kayak suka kerja yang pas langsung di lapangannya gitu, kayak kalau di Oh, pertambangan itu kayak terjun langsung ke tambangnya gitu kan. Itu saya suka gitu. Dengan kalau di kayak kesehatan itu kan lebih diem gitu, diem di satu, entah itu di satu rumah sakit saja gitu. Cuman ya maksudnya di dalam ruangan tertutup gitu. iya iya. Iya iya, Dek. Berarti memang yang ngebuat Adek sebenarnya em, kurang suka gitu ya, kurang suka ya, tapi Adek tidak keberatan gitu ya di bidang kesehatan, cuma memang kurang tertarik, bahasanya Adek tadi kurang tertarik. Kurang tertarik di dunia kesehatan itu memang karena sekolahnya yang memang terlalu lama kayak gitu deh ya. Terus kemudian memang karena Hmm. kerjanya yang di dalam ruangan gitu ya, sedangkan Adek tipe orang yang sukanya itu kerja itu di outdoor gitu ya, di luar ruangan kayak gitu ya, gitu deh ya Iya. yang memang buat adik tarik kayak gitu ya. Iya iya iya. Nah, eh, ketika pertama kali tuh dek ya, ketika pertama kali adik tahu adik ada perbedaan pendapat gitu ya, perbedaan keinginan gitu ya, perbedaan keinginan antara antara adik dan orang tuanya adik gitu, antara adik dan keluarganya adik. Beda keinginan nih tentang jurusan yang pengen dipilih gitu, jurusan kuliah yang ingin dipilih, itu gimana tuh responnya Ade, perasaannya Ade kayak gitu? Biasa aja kah eh, atau ada perasaan kesel kah kayak gitu waktu pertama kali Ade tahu kalau memang ada perbedaan keinginan tuh antara adik sama orang tuanya adik. Kalau sekarang kan memang udah lebih kebiasa aja ya kayak gitu. Tapi pada waktu itu, pada waktu pertama kali diobrolin kayak gitu tuh, itu memang udah yang langsung biasa sebiasa sekarang atau memang ada ini deh rasa-rasa sebel kayak gitu tuh misalnya? Kalau yang awal-awal tahu perbedaan keinginan orang tua dengan saya pribadi tuh sebenarnya ya pasti lumayan berpikir ini terus saya mau mau ngambilnya yang mana gitu kan. Soalnya setelah mendengarkan kenapa kok orang tua saya itu gak menyarankan misalkan jurusan yang saya pingin, itu setelah saya pikir-pikir lagi, oh ternyata benar ya kayak gitu. Jadi mencoba untuk menerima, terus juga semakin mengulik sih perbedaan, maksudnya kayak mengulik jurusan ini sama jurusan ini itu lebih baik yang mana, jurusan pilihan orang tua, jurusan pilihan sendiri itu lebih baik di mana gitu. Dan yang saya eh, tahu gitu memang yang dikatakan orang tua saya itu benar gitu. Jadi, oh ya udah deh, nurut ke orang tua aja gitu kan. Tapi setidaknya saya mau menyampaikan keinginan saya gitu. Tapi kalau bisa itu nanti di collab keinginan orang tua dengan keinginan saya gitu. Iya iya iya. Itu iya iya benar deh, itu keren sih deh menurut Mbak Dek karena maksudnya Mbak tidak semua ini deh ya, tidak semua remaja SMA kayak adik ini ya, ketika maksudnya ada perbedaan pendapat dengan orang tua, kemudian tadi adik juga sempat nge-mention saya mencoba berpikir dan kemudian menerima, kemudian mempertimbangkan tentang
kepengenannya orang tua dan kepengenannya saya seperti itu. Dan sepertinya kepengenannya orang tua itu juga memang iya sih bagus sih gitu, dan itu tadi pertimbangannya karena prospek kerja, gaji tadi ya, jadikan bahan pertimbangan seperti itu. Dan Mbak pikir itu tidak semua remaja SMA gitu deh ya, maksudnya bisa bisa berpikir seperti adik tuh ya. Makanya Mbak ngerasa bagus banget nih kayak gitu ketika adik kemudian di stepnya adik ketika oh ini ya saya ada perbedaan pendapat, dan kemudian yang adik lakukan adalah berpikir dan Mbak Mbak menyebutnya berempati ya, memposisikan dirinya adik di posisinya orang tuanya adik kayak gitu tuh, belajar memahami tentang kepengenan orang tuanya adik kayak gitu. Jadi bukan bukan hanya melihat tentang kepengenanku, tapi juga kemudian adik melihat tentang kepengenanku, tapi kemudian melihat kepengenannya orang tua juga kayak gitu. Dan itu keren banget sih menurut Mbak, karena tidak semua remaja SMA memiliki kapasitas kayak gitu sih, keren sih. Ini sih deh, kalau dari orang tua sendiri ketika tadi kan ini tadi Mbak naiknya kalau dari ada ya pertama kali tahu ada perbedaan keinginan kayak gitu ya. Itu yang adik rasakan kayak gitu ya. Tapi kalau dari orang tua sendiri ketika kayak tahu ada perbedaan keinginan antara keinginannya orang tua dan keinginannya adik gitu. Gimana responnya orang tua ke adik? Kalau responnya orang tua itu awalnya pasti kayak kaget kan, kok kamu pingin ngambil jurusan ini gitu kan, kamu emangnya tahu kayak prospek kerjanya kayak gimana gitu. Terus saya jelasin, ini loh jurusannya itu sebenarnya susah banget buat dimasukin, sangat diperlukan gitu kan. Terus kayak orang tua itu diem dulu sejenak, terus saya jelasin lagi gitu kan. eh tapi saya pasti tahu kalau orang tua itu kayak kurang sreg dengan pilihan saya. Tapi saya kayak meyakinkan, ini sebenarnya prospek kerjanya tinggi, sangat dibutuhkan di masa depan gitu. Terus kayak kalau emang gitu ya udah gak apa-apa gitu kan. Tapi sambil cari jurusan-jurusan yang lain juga yang sekiranya eh, mudah buat dapat kerja. Terus kayak saya juga sering nanya ke mbak saya gitu kan. Ya, saya ngikutin saran mereka semua gitu, mana yang terbaik gitu. Iya, 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 iya. Berarti memang dari orang tua sendiri memang kaget deh ya ketika adik memilih Iya, kok sukanya seni, kok sukanya teknik kayak gitu ya. Berarti respon dari orang tua sendiri memang cukup kaget deh ya dengan perbedaan itu deh ya. Iya, iya, iya. iya, Tapi iya. mungkin Hmm. untuk yang seni itu orang tua udah tahu, cuman kayak janganlah, kayak saya kan pinginnya arsitektur gitu kan. Jangan nanti kamu susah tidurnya gitu. Terus Mbak juga bilang, kamu kalau masuk arsitektur. Iya, tes. Oke. Sepertinya sepertinya Desada ini ya. Sinyalnya sinyalnya sepertinya di sana kurang bagus ya. Oke, oke. Kita bisa undang lagi ndak ya? Bentar. Oke. Oke, sepertinya tidak bisa ya. Sepertinya tidak bisa masuk lagi nih. Oke, sahabat terang hati, itu ya tadi karena pembicara kita sepertinya ini ya, sepertinya sudah tidak bisa kita invite lagi. Eh, Sepertinya ngobrol-ngobrolnya kita akhirin ya. Dan kita tadi udah ngobrol banyak hal nih ya dengan pembicara kita, Dek Sada, anak ya eh, salah satu remaja SMA yang
sekarang duduk di bangku kelas 3 yang habis ini mau ini ya menjadi calon mahasiswi kayak gitu ya, menjadi calon mahasiswa yang lagi bingung gitu ya, lagi bingung mau ambil jurusan apa, yang katanya tadi dari keluarganya pengen dia masuk ke kesehatan dan dia sendiri sebenarnya prefer ini ya ke seni, ke teknik karena memang rasa sukanya dari kecil seperti itu. Nah, dan kita semua sepertinya juga ya seperti yang tadi ini ya, seperti yang tadi kita obrolin kayaknya tentang tema bingung ya. Tema bingung ini sebenarnya kan semua orang ya ngalamin ya, bukan cuma Dek Sada aja, bahkan saya juga. Dan mungkin teman-teman juga sama nih ya, sering banget bingung menghadapi pilihan-pilihan hidup ya. Kalau tadi Dek Sada tentang pilihan jurusan, dan mungkin kita pilihan-pilihan yang lain tentang kerjaan lah, tentang masalah ya apalah, banyak sekali ya kita sering kali dihadapkan dengan pilihan-pilihan dan ngebuat kita bingung kayak gitu. Dan tadi bagus banget ya yang Dek Sada lakuin kayak gitu, ketika dia bingung dengan antara pilihannya dia dan pilihan orang tuanya, yang dia lakukan adalah belajar memahami tentang kepengenannya dia dan kemudian belajar memahami tentang kepengenannya orang tuanya seperti itu. Jadi memang mengambil mengambil jeda untuk memikirkan pilihan-pilihan yang membuat dirinya bingung seperti itu. Dan sepertinya ini juga insight banget ya, pelajaran banget juga buat kita ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang membuat kita bingung. Mungkin ada baiknya kita ambil jeda dulu, rehat dulu untuk memikirkan hal apa sih yang sebenarnya ngebuat kita bingung, kenapa sih kita bingung, bagaimana sih yang ngebuat kita bingung seperti itu. Itu keren banget sih. Oke, dan kalau Dek Sada tadi kan memang ini ya, memang bagus banget ya. Dia bisa mendapatkan solusinya sendiri, bisa memikirkan sendiri dan memperoleh solusinya sendiri seperti itu. Nah, tapi kan kebanyakan juga dari kita mungkin nggak bisa ya, ketika dihadapkan dengan suatu masalah, dengan suatu kebingungannya kita, mungkin kita cukup kesulitan tuh untuk mencari solusinya sendiri, untuk menyelesaikan kebingungannya kita sendiri seperti itu. Mungkin banyak di antara kita yang seperti itu. Nah, Ruang Hati, saya izin ya mengenalkan tentang Ruang Hati. Ruang Hati ini adalah komunitas kekeluargaan ya, yang bergerak di bidang mental health. Dan Ruang Hati ini hadir untuk teman-teman yang memang butuh support system ya, dan tidak memiliki support system kayak gitu. Bagi teman-teman yang memang memiliki masalah tapi tidak memiliki support system seperti itu, bagi teman-teman yang mungkin ada masalah tapi kemudian tidak punya teman untuk diskusi, tidak tahu mau cerita ke siapa, ngerasa sendiri, ngerasa tidak baik-baik aja, nah itu teman-teman bisa gabung di komunitas Ruang Hati seperti itu. Oke, itu aja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya ya. Ditunggu ya, bagi teman-teman yang memang ingin bergabung di komunitas Ruang Hati. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung nanti bisa langsung DM aja di Instagram atau bisa ke nomor WhatsApp ya 081234640636. Dan teman-teman juga bisa cek-cek ya ke YouTube-nya Ruang Hati ya, official Ruang Hati, untuk menyimak agenda-agenda Ruang Hati yang lainnya. Oke, sampai jumpa di agenda live Instagram Ruang Hati berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya.